Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wilhelmine Jaja SEGR. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Kota Komba. Di sini saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang topik penerapan segitiga restitusi modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang berikut pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, yaitu Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Dalam kasus ini, Dela, siswi SMA Negeri 6 Kota Komba, mengantuk dan hampir tertidur saat les ekonomi materi tentang kebijakan moneter. Sekilas kita perhatikan video berikut. Menjelaskan kebijakan moneter itu apa Mas Inas? Apa itu kebijakan moneter? Upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Luar biasa, tepuk tangan. Bagaimana itu cantik? Mengantuk. Boleh sebentar. Nah, Dela menghadapi gue. Selamat melanjutkan pembelajarannya. Kami semangat dan ceria. Baik, selamat masuk. Selamat pagi Bu. Pagi Dela. Silakan duduk. Baik, Dela apa kabar? Baik, selalu. Sehat selalu ya? Dela, kira-kira Dela tahu tidak? Ibu panggil Dela ke sini untuk apa? Dela tidak tahu. Nah, jadi ibu panggil Dela ke sini karena ibu melihat tadi pada jam pelajaran ekonomi materi kebijakan moneter Dela malas-malas, Dela ngantuk. Kenapa ya Dela? Malam Bu, tadi malam saya kurang tidur Bu. Oke, kurang tidur. Wajar kalau begitu Dela, karena siapa saja yang berkadang sampai jauh malam pasti dia mengantuk. Tapi kenapa Dela melakukan hal itu? Karena saya main HP sampai larut malam. Buat apa saja dengan HP itu? Saya buka aplikasi TikTok, Instagram, dan YouTube. Wih, pasti seru Dela ini. Seru sekali Bu. Tapi sekarang saya mengantuk Bu. Nah, itu kamu tahu tindakan kalau kamu tidak tidur semalam,
Kira-kira nilai apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu, Dela? Tidak menghargai ibu. Alasannya? Alasannya karena tidak mendengar orang lain berkata. Itu termaksud salah satu tindakan yang tidak menghargai sesama. Oke, baik. Nah, itu Ibu setuju sekali dengan alasan Dela. Kira-kira tindakan apa saja yang dilakukan oleh Dela sendiri untuk mengatasi tindakan yang Dela buat? Saya tidak akan berbeda lagi ibu, dan saya akan mengatur waktu yang tepat untuk tidur. Oke, baik Dela. Kamu sudah menjawab sendiri. Di sini Ibu mau mengatakan bahwa ketika kamu sudah mengatur waktu dengan baik, kamu kedepannya pasti lebih disiplin lagi, dan kamu pasti jadi orang yang baik dan orang yang sukses. Terima kasih waktu dan kesempatan. Saya persilakan Dela untuk ke kelas lagi. Terima kasih untuk sarannya. Oke, baik, sama-sama Dela. Terima kasih. Selamat siang, saya senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Min dalam menyelesaikan masalah. Ibu tidak memberikan saya hukuman, tetapi Ibu Min memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan kedepannya saya akan lebih semangat mengikuti pelajaran ekonomi. Terima kasih dan Kasus kedua. Dalam kasus ini, Carlos, siswa kelas 11 peminatan 3, ke kantin setelah istirahat kedua dan terlambat mengikuti pelajaran ekonomi. Untuk itu, dalam penyelesaiannya, kita perhatikan video singkat berikut. Kalau kamu ngomong tentang tenaga kerja, berarti yang kamu tahu siapa? Siapa tenaga kerja itu? Apa lagi? Orangnya? Bekerja di perusahaan, bagus. Silakan masuk. Carlos, dari mana sih Carlos? Terlambat. Orang lain semateri dari tadi kau baru masuk. Baik, sebentar Carlos menghadap ibu. Setelah istirahat ya. Oke, baik, silakan duduk dan lanjutkan pelajaran. Silakan masuk. Selamat pagi, silakan duduk. Carlos, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Puji Tuhan. Baik, Carlos tahu tidak? Ibu panggil Carlos ke kantor itu apa? Carlos tidak tahu. Tadi Carlos itu terlambat masuk kelas. Carlos kemana saja? Di kantin. Buat apa di kantin? Apa tadi pagi? Berarti tadi pagi Carlos belum makan. Belum sarapan pagi. Siapa kira-kira yang bisa menyiapkan makanan pagi untuk Carlos? Mama. Terus tadi pagi pasti Mama tertidur. Carlos juga tidak membantu Mama, Oke, baik. Carlos, Ibu bukan ingin menambahkan persoalan atau membuat kau tertekan, tapi di sini Ibu mau kita berdua atau Carlos mau mencari permasalahan itu untuk menemukan solusinya. Karena kalau kamu menemukan solusi, otomatis akan terjawab permasalahannya itu. Tapi tindakan Carlos tadi sangat kurang tepat. Ya, mohon maaf atas kesalahan saya buat hari ini. Carlos, coba kita perhatikan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kesepakatan kelas yang mana? Yang tidak sesuai dengan atau belum sesuai dengan tindakan Carlos tadi yang dikantor dan terlambat masuk kelas. Kedisiplinan Pak dan tidak menghormati guru dan teman-teman.
Baik, Carlos, dari kesalahan-kesalahan tadi ada tindakan yang Carlos buat tadi, kira-kira apa jalan keluarnya yang Carlos berikan supaya jangan mengulang lagi kesalahan ini. Saya akan berubah diri tidak lagi dan Baik, Carlos, jadi kita harus selalu mengindahkan keyakinan kelas karena keyakinan kelas yang sudah kita buat kita harus taati dan harus turuti karena saya yakin Carlos akan menjadi orang yang hebat nantinya dan tentunya disiplin waktu itu harus diperhatikan karena saya yakin Carlos bisa untuk memperbaiki hal itu karena Carlos ingat Carlos itu adalah utusan dari orang tua kita yang mau diberi kesempatan untuk belajar Carlos. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan pada Carlos untuk masuk kelas dan belajar dengan baik Carlos. Oke, baik, terima kasih. Semangat. teman-teman, saya senang dengan tindakan yang dilakukan Ibu Min dalam menyelesaikan masalah. Ibu tidak memberikan saya hukuman. Nah, di sini saya bisa menemukan masalah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak dan terima kasih buat semua.